Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang networking today. Materi yang pertama, jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Jaringan menghubungkan kami. Di dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Individu bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang dipisahkan oleh lautan dan benua. Yang kedua, video pengalaman belajar Kisco Networking Academy. Pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka dibuat. Sejak tahun 1997, Kisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, yaitu mendidik dan membangun keterampilan generasi berbakat berikutnya yang diperlukan untuk ekonomi digital. Yang ketiga, tidak ada batasan. Kemajuan teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal-hal tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan-hambatan yang ada semakin berkurang. Internet telah mengubah cara interaksi sosial, komersil, politik, dan pribadi kita terjadi. Sifat langsung komunikasi melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Penciptaan komunitas online untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Materi yang kedua, komponen jaringan. Yang pertama, peran tuan rumah. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir, beberapa host juga disebut klien, namun istilah host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat internet protokol atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host tersebut terhubung. Contoh perangkat lunak klien adalah browser web, seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien, misalnya pengguna dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan streaming audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum. Yang pertama, surel, yang kedua jaring, yang ketiga mengajukan. Materi yang kedua, rekan ke rekan. Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah, namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Gambarnya seperti ini. Keuntungan jaringan peer-to-peer, yang pertama mudah diatur, kedua kurang rumit, yang ketiga biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus mungkin tidak diperlukan, yang terakhir dapat digunakan untuk tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagi printer. Adapun kerugiannya, yang pertama tidak ada administrasi terpusat, yang kedua tidak seaman itu, yang ketiga tidak terukur, yang terakhir semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerjanya. Yang ketiga, perangkat
akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya, setiap perangkat akhir di jaringan memiliki alamat. Ketika perangkat akhir memulai komunikasi perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana harus menyampaikan pesan. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirim melalui jaringan. Gambarnya seperti ini. Yang keempat, perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat akhir ke jaringan. Mereka dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk suatu internet network. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan aliran data melintasi jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Contohnya router nirkabel, saklar multilapis, saklar LAN, perute, peralatan firewall. Perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi. Yang kedua, memelihara informasi tentang jalur apa yang ada melalui jaringan dan internet network. Yang ketiga, beritahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi. Yang keempat, mengarahkan data sepanjang jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan. Yang kelima, klasifikasikan dan arahkan pesan berdasarkan prioritas. Yang terakhir, mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Catatan tidak ditampilkan adalah hubungan Ethernet lama. Hubungan Ethernet juga dikenal sebagai repeater multiport. Repeater meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi. Perhatikan bahwa semua perangkat perantara menjalankan fungsi repeater. Yang kelima, media jaringan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat, seperti yang ditujukan pada gambar. Yang pertama, kabel logam di dalam kabel. Data dikodekan menjadi impuls listrik. Yang kedua, serat kaca atau plastik di dalam kabel. Data dikodekan menjadi pulsa cahaya. Ketiga, transmisi nirkabel. Data dikodekan melalui modulasi frekuensi gelombang elektromagnetik tertentu. Empat kriteria utama dalam memilih media jaringan adalah berapa jarak maksimum media yang berhasil membawa sinyal. Yang kedua, bagaimana lingkungan di mana media akan dipasang. Yang ketiga, berapa jumlah datanya dan seberapa cepat data tersebut harus dikirimkan. Yang terakhir, berapa biaya media dan pemasangannya. Materi yang ketiga, representasi dan topologi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana lokasinya, dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk suatu jaringan. Gambarnya seperti ini. Selain representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media terhubung satu sama lain. Yang pertama, kartu antarmuka jaringan atau NIC. NIC secara fisik menghubungkan perangkat akhir ke jaringan. Yang kedua, port fisik.
konektor atau outlet pada perangkat jaringan tempat media terhubung ke perangkat akhir atau perangkat jaringan lainnya. Yang ketiga, antarmuka. Port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan individual. Karena router menghubungkan jaringan, port pada router disebut sebagai antarmuka jaringan. Catatan, istilah port dan antarmuka sering digunakan secara bergantian. Kemudian, diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada dua jenis diagram topologi, yaitu fisik dan logis. Yang pertama, diagram topologi fisik. Menggambarkan lokasi fisik, perangkat perantara, dan instalasi kabel, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang kedua, diagram topologi logis. Menggambarkan perangkat port dan skema pengalamatan jaringan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya, materi keempat, jenis jaringan umum. Yang pertama, jaringan berbagai ukuran. Jaringan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik di antara beberapa perangkat lokal. Jaringan kantor kecil dan rumah atau SOHO memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Banyak pekerja wira swasta menggunakan jaringan jenis ini untuk mengiklankan dan menjual produk, memesan persediaan, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Bisnis dan organisasi besar menggunakan jaringan untuk menyediakan konsolidasi, penyimpanan, dan akses informasi di server jaringan. Jaringan menyediakan email, pesan instan, dan kolaborasi antar karyawan. Banyak organisasi menggunakan koneksi jaringan mereka ke internet untuk menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan. Internet adalah jaringan terbesar yang ada. Faktanya, istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Ini adalah kumpulan jaringan pribadi dan publik yang saling berhubungan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Jaringan rumah kecil seperti berikut. Yang kedua, LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah Local Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam suatu perusahaan, rumah, atau jaringan bisnis kecil. WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. Gambarnya seperti ini. LAN memiliki karakteristik khusus, yaitu LAN menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, gedung, perkantoran, atau kampus. LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. Kontrol administratif diterapkan pada tingkat jaringan dan mengatur kebijakan keamanan dan kontrol akses. Yang ketiga, LAN menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi ke perangkat akhir internal dan perangkat perantara, seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Berikutnya, WAN memiliki karakteristik khusus, yaitu WAN menghubungkan LAN melalui wilayah geografis yang luas seperti antar kota, negara bagian, provinsi, negara, atau benua. WAN biasanya dikelola oleh beberapa penyedia layanan. WAN biasanya menyediakan tautan berkecepatan lebih lambat antar LAN. Yang ketiga, internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Gambarnya seperti berikut. Yang keempat, intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Intranet dirancang untuk dapat diakses hanya oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang mempunyai izin. Suatu organisasi dapat menggunakan intranet untuk memberikan akses yang aman dan terjamin kepada individu yang bekerja untuk organisasi lain tetapi memerlukan akses ke data organisasi. Berikut beberapa contoh intranet. Perusahaan yang menyediakan akses ke pemasok dan kontraktor luar. Yang kedua, rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan kepada dokter sehingga mereka dapat membuat janji temu untuk pasiennya. Yang ketiga, kantor pendidikan setempat yang menyediakan informasi anggaran dan personalia kepada sekolah-sekolah di distriknya. Materi yang kelima, koneksi internet, teknologi akses internet. Organisasi biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain serta internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis termasuk telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. SPS menawarkan interkoneksi kelas bisnis. Layanan kelas bisnis yang populer mencakup DSL bisnis, jalur sewaan, dan metro Ethernet. Yang kedua, koneksi internet rumah dan kantor kecil. Gambarnya seperti ini. Yang pertama, kabel. Yang kedua ada DSL. Yang ketiga ada seluler. Yang keempat, satelit. Yang terakhir, telepon dial-up. Koneksi internet bisnis. Gambarnya seperti ini. Yang pertama ada dedicated licensed line, yang kedua metro Ethernet, yang ketiga DSL bisnis, yang terakhir satelit. Yang keempat, jaringan konvergen, jaringan terpisah tradisional. Seperti ini. Yang kedua, jaringan terkonvergensi. Materi ke-6, jaringan yang andal. Yang pertama, arsitektur jaringan. Seiring berkembangnya jaringan, kita telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus diperhatikan oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna. Yang pertama, toleransi kesalahan. Yang kedua, skalabilitas. Yang ketiga, kualitas layanan. Yang terakhir, keamanan. Yang kedua, toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan. Itu dibuat untuk memungkinkan pemulihan cepat ketika kegagalan seperti itu terjadi. Jaringan ini bergantung pada beberapa jalur antara sumber dan tujuan pesan. Jika satu jalur gagal, pesan akan langsung dikirim melalui tautan lain. Memiliki banyak jalur menuju suatu tujuan dikenal sebagai redundansi. Koneksi redundan memungkinkan adanya jalur internet jika perangkat
atau tautan gagal, pengalaman pengguna tidak terpengaruh. Yang ketiga, skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang sedang diakses oleh pengguna yang ada. Pengguna tambahan dan seluruh jaringan dapat terhubung ke internet tanpa menurunkan kinerja pengguna yang sudah ada. Yang keempat, kualitas pelayanan. Quality of service merupakan kebutuhan jaringan yang semakin meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti transmisi suara dan video langsung, menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Yang kelima, keamanan jaringan. Administrator dapat melindungi jaringan dengan keamanan perangkat lunak dan perangkat keras dan dengan mencegah akses fisik ke perangkat jaringan. Langkah-langkah keamanan melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Untuk mencapai tujuan keamanan jaringan, ada 3 persyaratan utama. Yang pertama, kerahasiaan, yang kedua, integritas, yang ketiga, ketersediaan. Materi yang ketujuh, tren jaringan. Yang pertama, tren terkini. Ada beberapa tren jaringan yang mempengaruhi organisasi dan konsumen. Yang pertama, bawa perangkat Anda sendiri. Yang kedua, kolaborasi daring. Yang ketiga, komunikasi video. Yang keempat, komputasi awan. Yang pertama, bawa perangkat Anda sendiri. Jenis awan sebagai berikut. Yang pertama, awan publik, yang kedua, awan pribadi, yang ketiga, awan hibrida, dan yang terakhir, awan komunitas. Selanjutnya, tren teknologi di rumah. Gambarnya seperti ini. Yang kedua, jaringan. Selanjutnya, jaringan saluran listrik. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, pita lebar nirkabel. Penyedia layanan internet nirkabel adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan area lokal nirkabel rumah. Selanjutnya, layanan broadband nirkabel. Materi yang ke-8, keamanan jaringan. Ancaman keamanan. Ada beberapa ancaman eksternal yang umum terhadap jaringan. Yang pertama, virus, worm, dan Trojan horse. Yang kedua, spyware dan adware. Yang ketiga, serangan zero day. Yang keempat, serangan aktor ancaman. Yang kelima, serangan penolakan layanan. Yang keenam, intersepsi dan pencurian data. Yang terakhir, pencurian identitas. Solusi keamanan. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil. Yang pertama, antivirus dan anti-spyware. Yang kedua, pemfilteran firewall. Materi yang ke-9, profesional TI, CCNA.
CCNA yang terkonsolidasi dan diperbarui untuk insinyur jaringan adalah 3 kursus dan 1 ujian yang mencakup topik dasar untuk semua teknologi jaringan. CCNA baru berfokus pada landasan IP dan topik keamanan bersama dengan nirkabel, virtualisasi, otomasi, dan kemampuan program jaringan. Yang kedua, pekerjaan jaringan. Anda juga dapat mencari pekerjaan IT menggunakan mesin pencari online seperti Indeed, Glassdoor, dan Monster. Materi yang terakhir, apa yang saya pelajari dalam modul ini? Yang pertama, jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua, komponen jaringan. Yang ketiga, representasi dan topologi jaringan. Yang keempat, jenis jaringan umum. Yang kelima, koneksi internet. Yang keenam, jaringan yang andal. Yang ketujuh, tren jaringan. Yang kedelapan, keamanan jaringan. Yang kesembilan, profesional TI. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.